Ya, saudara pemerintah sudah resmi menggelar vaksinasi COVID-19 massal sebagai langkah untuk memutus penyebaran COVID-19. Saya tegaskan lagi sebagai salah satu langkah untuk memutus penyebaran COVID-19 dan mudah-mudahan bisa mengakhiri pandemi pada waktunya nanti. Vaksinasi memang akan terus berjalan di seluruh daerah di tanah air, terutama untuk saat ini di tahap pertama di kalangan tenaga kesehatan dan juga pelayanan publik. Lalu apa saja yang harus dilakukan setelah nantinya mungkin salah satu dari kita sudah mendapatkan vaksinasi, sudah disuntik vaksin COVID-19. Pagi ini kita akan segera membahasnya. Ada sejumlah narasumber yang akan hadir untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Profesor Nasruddin, pakar virus sekaligus Dirut Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, dan juga ada Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik untuk Satgas COVID-19 Pusat. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat, Mas Bayu. Ya, perbincangan kemudian banyak berkaitan dengan kalau sudah divaksinasi, orang masih berpikir, Mbak Nadia, ini berarti saya udah nggak bisa tertular lagi oleh COVID-19. Sebenarnya tidak begitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan dan sebenarnya apa yang vaksin ini itu fungsinya untuk apa di dalam tubuh kita? Mbak Nadia sedikit. Ya, baik. Jadi kita ketahui bahwa vaksin ini adalah salah satu upaya pencegahan yang artinya kalau kita tertular, kita itu bisa menjadi tidak sakit ataupun kalau kita sakit COVID-19, sakit kita itu tidak menjadi berat ataupun parah. Dan ini memang vaksin yang saat ini ditemukan itu berfungsinya seperti itu. Jadi bukan kemudian vaksin ini kemudian menjadikan kita menjadi kebal bahkan sama sekali tidak tertular. Iya, jadi saya tekankan lagi nih, kalau kita nanti sudah divaksin, kita mungkin saja masih bisa tertular atau terpapar COVID-19, tapi insya Allah tidak akan parah dan kemudian bisa disembuhkan. Begitu ya, Mbak Nadia ya? Betul. Ya, Prof. Nasruddin, untuk vaksinasi yang sudah dilakukan sampai saat ini, banyak juga hal-hal yang kemudian disampaikan oleh pemerintah begitu. Apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan setelah divaksinasi. Kalau saya mengacu pada kasus Raffi Ahmad, nggak boleh kemudian kita meninggalkan disiplin kita untuk protokol kesehatan. Begitu, Prof? Ya, saya kira betul di pemerintah. Jadi memang vaksinasi ini tujuannya membangkitkan atau menginduksi agar tubuh itu membentuk kekebalan tubuh. Ya. Jadi itu dilakukan 2 fase misalnya oleh pemerintah. Suntikan pertama itu diharapkan untuk bisa membangkitkan sel memori dalam tubuh manusia masing-masing agar teringat dan kemudian memproduksi kekebalan tubuh. Lalu ulangannya 2 minggu kemudian itu untuk meningkatkan produksi daripada imunoglobulinnya atau zat kebalnya itu agar betul-betul mempunyai kekebalan. Tapi sekali lagi vaksinasi ini tidak mengatasi 100% segala sesuatunya, harus dilakukan secara simultan dengan tindakan-tindakan lain seperti melakukan suatu protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan secara simultan. Ya, sedikit ya Prof, ini berkembang terus di media sosial. Jadi di kesempatan yang baik ini mumpung ketemu Prof. Nasruddin dan juga Mbak Nadia, orang selalu mempertanyakan, sebenarnya sudah banyak juga penjelasan, tapi mungkin ada yang belum dapat. Siapa tahu mereka yang belum dapat penjelasan ini dengerin kita pagi ini. Selalu ditanyakan, kok kemanjuran vaksin Sinovac yang hanya 60% di Indonesia ini kok masih dipakai? Walaupun WHO mentargetkan 50% ini sebenarnya sudah terlewati. Apa penjelasannya, Prof. Nasruddin? Ya, saya kira 63,5% dari vaksin yang diuji di fase 3 di Indonesia ini cukup ya. Cukup sesuai dari standar minimal WHO itu kan 50%. Ya. Jadi saya kira itu cukup memadai dan terus bisa dilakukan. Yang penting bahwa vaksinasi ini ditujukan kepada individu yang sehat. Manfaatnya itu tadi seperti saya sampaikan membangkitkan agar tubuh membangun kekebalan tubuh secara mandiri. Dampaknya individu yang tervaksin tadi akan mempunyai kekebalan tubuh yang ideal dan optimal sehingga pengaruh negatif kepada orang yang
sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya. Makin banyak yang divaksinasi, potensi transmisi untuk penularan itu semakin kurang. Ya, Dan kalau toh penularan itu ya tidak menjadi berat atau tidak ada gejala. Kalau toh ada gejala ya gejalanya ringan saja. Kalau toh ada gejala lagi juga tidak menjadi berat dan bahkan tidak menjadi fatal. ya, Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu memang timbul atau bangkit adanya suatu kekebalan populasi, kekebalan masyarakat di Indonesia minimal memang 70% penduduk Indonesia itu harus divaksinasi ya. supaya tercapai imuniti atau populasi masyarakat, sehingga dengan demikian insya Allah itu menjadi aman dan ringan lah kalau terkena itu. Ya, amin. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan dimengerti bahwa 63, sekian persen kemanjuran dari vaksin Sinovac ini sebenarnya sudah sangat cukup. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti itu. Mas Heri, ini juga banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan, terutama di media sosial, biar mudah-mudahan juga disampaikan. Pertanyaan adalah, vaksinasi sudah dimulai, Presiden sudah launching dengan disuntik vaksinasi pertama, tapi hari per hari begitu, sudah di seluruh Indonesia vaksinasi, kok kasusnya malah makin tinggi, malah makin naik, terus pecah rekor untuk kasus per hari positif COVID-19. Mas Heri. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi memang dalam satu seminggu ini terjadi kenaikan kasus yang cukup besar ya, menembus rekor-rekor baru, dan ini juga semakin membuktikan bahwa yang seperti dikatakan Bu Nadia tadi, bahwa vaksin ini adalah bukan satu-satunya solusi dalam menanggulangi pandemi. Menteri Kesehatan hari ini juga menyatakan hal yang sama. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Itu yang pertama. Karena kalau dari statistik yang kita lihat, bahwa setiap penurunan kepatuhan masyarakat itu berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah kasus. Gitu. Ini terjadi benar-benar, dan kita sekarang sudah mendapati sebuah kasus yang cukup tinggi. Sekarang sudah 2,5 kali lipat dibandingkan posisi November ya, kasus aktif di Indonesia. Dan saya rasa ini adalah benar-benar sebuah alarm ya buat kita semua untuk benar-benar memperhatikan apa yang disebut tadi protokol kesehatan. Vaksinasi memang sudah dilakukan, tapi saya rasa masih dalam jumlah yang sangat terbatas, karena ini baru terbatas pada tenaga kesehatan dan ini prosesnya masih berjalan. Jadi ini saya rasa memang belum apa-apa, kecuali kalau kemudian vaksinasi ini sudah menjangkau sebagian besar komunitas di masyarakat Indonesia. Jadi tentu saja ketika vaksinasi dilakukan, protokol kesehatan ini adalah sebuah keniscayaan buat kita untuk tetap menjalankannya. Tetapi memang di masyarakat ini berkembang ekspektasi yang berlebihan gitu terhadap vaksin, bahwa seolah-olah vaksin itu adalah penghapus dari pandemi ini. Nah, ini menjadi tantangan kita semua, bagaimana kita memberikan pemahaman yang proporsional tentang vaksin, pada saat yang sama kita juga menjalankan protokol kesehatan dengan lebih patuh dan disiplin. Ya, itu juga penting bagi kita untuk kita pahami. Mbak Nadia, apa saja sih sebetulnya vaksinasi ini? Kan salah satu cara. Dan kalaupun nanti kita sudah divaksin, terus kita berupaya sampai 70%, kata Prof. Nasruddin tadi, seluruh penduduk Indonesia ini tervaksin, pun begitu itu tercapai, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Apa saja yang Kementerian Kesehatan ingin agar masyarakat bisa lakukan setelah nanti vaksinasi ini mencapai diri kita begitu? Atau kalau seluruh masyarakat nanti sudah, itu apa-apa saja yang harus tetap dilakukan, Mbak Nadia? Iya, baik. Jadi karena kita saat ini situasinya tentu masih dalam keadaan pandemi. Pandemi ini kalau kita umpamakannya, Mas Bayu, seperti kita dalam keadaan perang. Nah, sampai keadaan atau kondisi tadi sudah tidak dinyatakan perang atau pandemi, maka kita baru bisa kemudian keluar ya dari situasi pandemi ini dan mungkin bisa kembali beraktivitas ataupun melakukan perilaku seperti sebelum COVID-19. Tapi pada saat kita masih pandemi seperti ini, tentunya
upaya pencegahan yang kita lakukan harus tetap kita perkuat. Jadi mulai dari 3M, 3T plus vaksinasi. Karena 3 ini adalah betul-betul benteng pertahanan kita untuk kita bisa mencegah kita menjadi sakit atau sakit yang lebih parah. Jadi ini yang harus, karena 3M itu adalah satu-satunya senjata untuk membuat kita tidak tertular dengan COVID-19. Gitu Mas Bayu. Ya, ini mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti juga. Saya sedikit lagi ke Mas Heri. Hari ini di Harian Kompas diturunkan juga ada survei dari Litbang Kompas. Saya bacakan sedikit ya, Prof. Nasruddin, juga Mbak Nadia dan juga Mas Heri. Dari survei Litbang Kompas ini, 2.000 responden di 34 provinsi dilakukan tatap muka pada 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021. Hasilnya, 76% yang diwawancarai respondennya mengaku bersedia divaksinasi. Macam-macam pertimbangan yang mendasarinya. Tapi masih ada tersisa 1/4 bagian menolak dan cenderung ragu-ragu divaksinasi. Bagaimana Satgas COVID-19 Mas Heri menilai bahwa sampai saat ini, saya jujur aja deh di grup-grup WA teman-teman gitu, itu masih ada yang kayaknya gue nggak mau divaksin deh. Nah hal-hal semacam ini bagaimana kita mencapainya? Saya kepikiran ini aja di kota besar Jakarta begitu, bagaimana kemudian di daerah-daerah informasi media sosial berkembang sebegitu cepat dan luas, padahal tidak benar mereka mendapatkan informasinya. Bagaimana kita mungkin mengatasi dan bisa berharap bahwa 70% masyarakat Indonesia nanti bisa semuanya tervaksinasi, Mas Heri? Ya, penting memang kemudian mengubah persepsi. Jadi kalau survei tadi sebenarnya ada peningkatan karena di awal-awal sekitar bulan September itu lebih hanya 65 rendah lagi masyarakat ya lebih rendah. Jadi memang ini menunjukkan bahwa sosialisasi itu penting, mempersuasi masyarakat itu penting, bagaimana mereka akan divaksinasi. Karena memang dengan berkembangnya media sosial yang begitu masif ini, berbagai informasi bertaburan di media sosial dan kadang-kadang itu membuat keraguan itu muncul. Saya rasa ini tidak hanya didominasi di Indonesia, karena survei di Inggris yang saya baca itu 67% masyarakat Inggris yang bersedia divaksin gitu. Jadi memang ini tidak berdasarkan pada standar pendidikan aja di masing-masing negara, tetapi menyangkut keyakinan dan bagaimana kemudian pemerintah juga melakukan persuasi yang masif ya terhadap masyarakat bahwa ini adalah pilihan-pilihan yang harus kita lakukan ketika pandemi ini masih berlangsung kayak gitu. Umumnya keraguan itu muncul karena vaksin ini diciptakan dalam waktu yang singkat gitu. Padahal masyarakat lupa bahwa perkembangan ilmu kedokteran itu sudah berkembang pesat dan melakukan berbagai macam inovasi seperti itu. Jadi ini tentu harus menjadi perhatian dan mungkin masyarakat juga harus paham bahwa apa yang dilakukan ini juga punya tujuan-tujuan baik di masa depan. Ya, mudah-mudahan begitu. Prof. Nasruddin, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah dan harus apa lagi yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk makin memperbesar orang yang mau atau menerima dirinya divaksinasi dan terus memperkecil persentase orang-orang yang melakukan penolakan terhadap vaksinasi. Apa yang harus dilakukan, Prof. Nasruddin? Yang pertama kita harus meyakinkan dan memberitahukan kepada masyarakat akan manfaat daripada vaksinasi. Jadi intinya musuh yang kita hadapi ini kan SARS-CoV-2, yaitu jenis virus RNA. Semua virus itu sifatnya adalah sel-sel. Artinya bisa dieliminasi, bisa dilawan, bisa dibunuh oleh sistem kekebalan tubuh. Maka vaksinasi itu merupakan salah satu sarana untuk memacu tubuh, untuk membangun kekebalan tubuh. Bila terbangun, maka dengan sendirinya peperangan antara SARS-CoV-2 penyebab COVID dengan sel ketahanan tubuh itu diharapkan akan dimenangkan oleh kekebalan tubuh itu sendiri. Jadi ini yang harus dibangun, itu vaksin sangat penting untuk membangun ketahanan tubuh ini sendiri. Oleh karena itu, tugas kita, tugas masyarakat, tokoh masyarakat, dan kita semuanya lah, berikan kasih kepada masyarakat untuk meningkatkan
pemahaman. Yang menolak atau karena kurang paham, mereka juga tidak. Tapi dan manfaat dari vaksin itu penting, juga harus diimbangi dan juga harus disertai dengan perilaku, terutama gaya hidup yang sehat, konsumsi makanan. Baik, Prof. Nasruddin. Nanti kita sambung lagi penjelasan Anda karena agak sedikit ada gangguannya. Tapi intinya saya ingin mengulangi dari Mbak Nadia dan juga Prof. Nasruddin, kalau sudah divaksinasi apa masih mungkin tertular? Masih. Tapi kita mungkin tidak akan parah akan menderita COVID-19-nya. Ini penting. Dan kita makanya harus terus menerapkan disiplin untuk protokol kesehatan. Setelah jeda, kita masih akan kembali dengan 3 narasumber kami untuk kemudian menjawab pertanyaan yang kami buka line telepon interaktif di 53660500. Dan banyak pertanyaan lain yang mungkin mengemuka di tengah masyarakat, saya akan tanyakan kepada para narasumber kami. Tetap bersama kami.